Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan tema atau judul pilihan hidup. Ada banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan ini. Dan pilihan-pilihan itu kita mengetahui bahwa semuanya itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya mari kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua keinginan pada diri manusia. Ya. Yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging itu merujuk pada kecenderungan alami manusia, yaitu pada perbuatan dosa, kesenangan duniawi, serta hawa nafsu. Dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan keinginan daging akan membawa kehancuran dan kematian secara rohani. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar untuk mematikan keinginan daging. Tetapi sebagai manusia tidaklah mudah untuk melakukan hal yang demikian. Dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika keinginan kita hanya tertuju pada keinginan daging, hanya untuk sementara kita bisa menikmati selama di dunia ini. Tetapi pada akhirnya itu akan membawa kematian, kebinasaan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mendapatkan harta surgawi. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang ada hanyalah kematian dan kebinasaan. Itu kalau keinginan daging itu menguasai kehidupan kita. Namun sebaliknya, yang kedua adalah keinginan roh. Keinginan roh merujuk pada tuntunan Roh Kudus dalam hati orang percaya yang mengarahkan pada kebenaran, kekudusan, dan kasih. Ini yang kalau kita dikuasai keinginan roh, roh Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Di dalam Roma tadi pasal yang ke-8 di ayat yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh itu akan merujuk pada kehidupan, damai sejahtera, dan keselamatan. Artinya kalau kita memiliki keinginan Roh Kudus di dalam memenuhi kehidupan kita senantiasa, maka kita akan memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kita akan pasti mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu yang senantiasa kita harapkan, saudaraku. Memang selama kita hidup di dalam dunia ini, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang menghalangi kita untuk kita memiliki keinginan menuruti Roh Kudus itu sendiri. Tetapi kita akan melihat kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 22 dan 23. Galatia 5, 18, 22, dan 23, firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan dikatakan dalam Galatia 5 ayat 25 firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, kalau kita memiliki keinginan senantiasa di dalam hidup kita, boleh dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu yang terjadi. Yang terutama kita bisa menguasai diri kita. Itu sangat sulit, saudara. Karena manusia itu sejak dari kecilnya, itu sudah memiliki yang namanya ego, keakuan. Ya. Kalau kita kasih anak kecil permen, ya, 2 begitu, kita minta 1, itu pasti tidak akan dikasihkan, saudara. Padahal kita sudah kasih 2. Sekalipun kita kasih segenggam permen kepada anak yang kecil itu, kita minta lagi 1, tidak mungkin akan diberikan. Ya. Pasti tambah digenggam gini. Kalau seandainya kita paksa, dia pasti akan nangis, berontak. Itu dari kecil. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Ya. Kita senantiasa harus dipimpin yang namanya Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita,
maka hidup kita senantiasa akan dituntun. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu ada dua keinginan manusia. Yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan roh. Nah, namun demikian, Allah tidak pernah menjadikan manusia itu seperti robot. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih pilihan hidupnya. Ya. Tadi yang pertama keinginan, ya, keinginan manusia itu ada dua, yaitu keinginan menuruti daging dan menuruti roh. Nah, Allah memberikan kebebasan kepada manusia, mau menuruti daging atau menuruti roh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberikan pilihan hidup kepada manusia menurut daging atau menurut. Pilihan ini berdampak sangat besar pada kehidupan baik sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ya. Allah memberikan kebebasan kepada kita mau menuruti daging, monggo. Kita mau menuruti roh Tuhan, monggo. Ya. Tetapi pilihan kita itu akan berdampak sangat besar. Baik kehidupan sekarang, lebih-lebih kehidupan yang akan datang. Jadi kita mau berpikir, Allah memberikan kebebasan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, perintahnya itu tidak banyak, hanya satu perintahnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua yang ada dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya manusia itu kalau diberitahu, dilarang, pasti malah ada punya keinginan untuk melanggarnya. Sudah dikasih tahu kalau pergi kemana-mana tuh pakai helm. Nah, kalau ketangkep biasanya alasan, saya kesusu Pak, saya tergesa-gesa Pak, waktunya sudah mepet, padahal sudah tahu. Kalau tidak pakai helm itu nanti pasti akan ditilang, itu sudah tahu. Tetapi kadang-kadang itu ya namanya manusia, alah kene kono ae lah gitu tuh. Seringkali kan kita berkata seperti itu, kene kono, tidak jauh lah. Karena pelanggaran itu tidak dihitung jauh dekatnya, saudaraku. Ya, toh. Kalau dihitung jauh dekatnya itu naik bemo. Ya, toh. Naik bemo jauh dekat ya seperti itu. Ongkosnya 1.000 ya 1.000 sudah. Mau turun di terminal, mau turun di mana, ongkosnya tetap 1.000. Ya. Tapi peraturan tidak seperti itu, saudaraku. Sekali melanggar itu pasti ada konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama adalah dampak dari hidup menurut daging. Ya. Dampak dari hidup menurut daging akan berakibat negatif atau buruk, seperti adanya perselisihan, perpecahan, pertengkaran, ketidakpuasan yang berakibat pada sebuah kehancuran. Tidak ada damai sejahtera, hidup dihantui rasa kecemasan, ya, kekhawatiran, ketakutan, tidak punya harapan, berkeluh kesah, menggerutu, bersungut-sungut, tidak bisa mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu dampaknya. Dampak yang masih ada di dalam dunia ini, kita merasa terus dikuasai oleh rasa takut, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, curiga terhadap orang lain. Orang lain
mesemi kita itu kadang-kadang salah tompo, saudaraku. Padahal kita itu diesemi orang itu harusnya kan kita, wah aku seneng orang itu ramah. Tapi kadang-kadang kalau orang sudah dikuasai, ya roh kedagingan tuh repot. Gitu. Ada orang yang berbisik-bisik tuh, ngerasani aku, jelas ini. Nah saudaraku-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah dampaknya. Iya. Kalau kita dikuasai oleh daging, menurut daging, kita tidak memiliki kedamaian di dalam kehidupan kita. Yang ada hanyalah kecurigaan yang ada. Ya. Dan hal itu biasanya akan menimbulkan perselisihan. Ya. Kalau sudah perselisihan itu biasanya akan berlanjut pada sebuah pertengkaran. Sopo sing salah, sopo sing benar, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kalau kita memberikan diri kita pada pilihan yang kedua yang diberikan Allah, yaitu hidup ya, menurut roh. Dampak hidup menurut roh adalah dampak yang positif dari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih dan hikmat Tuhan, ada kekudusan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kembali dalam Roma pasal yang ke-6, pasal yang ke-8 di ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memberikan diri ya, untuk mengambil pilihan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu hidup menurut roh, ya, maka kita akan memiliki hidup dan damai sejahtera. Nah, persoalannya bagaimanakah supaya kita bisa terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Ada beberapa hal yang harus juga menjadi bagian untuk kita kerjakan, yaitu yang pertama adalah kita harus mengendalikan pikiran kita. Ya. Dalam Roma tadi dikatakan ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat ini menekankan betapa pentingnya untuk mengendalikan pikiran dan mengarahkan pada hal-hal yang rohani. Dalam Kolose pasal yang ketiga, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti kebenaran firman Tuhan ini kita hanya memikirkan hal-hal yang rohani terus gitu. Enggak, saudaraku. Yang dimaksud di sini itu biarlah kita memiliki pikiran yang seimbang. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita harus memikirkan perencanaan kita. Kita harus memikirkan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Ya. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang harusnya juga menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Kita akan datang terus di gereja memikirkan suasana surga itu seperti apa. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya.
Jadi kita harus memikirkan bagaimana hidup kita di bumi ini, kita juga harus memikirkan hidup kita untuk di surga nantinya. Ada keseimbangan. Kita tidak terus bekerja sepanjang 20 jam. Ada satu orang yang pernah menceritakan kepada saya itu, sampai-sampai dia itu tidak punya waktu untuk tidur. Ya. Nah, dia terus bekerja, dan memang sukses, berhasil, saudaraku. Ya. Tetapi pada akhirnya, karena dia kurang istirahat, ya, mungkin makannya juga ya sembarangan dan lain sebagainya, tidak teratur lah, saudaraku. Akhirnya pada masa tuanya, ya, tinggal ke perutnya, saudaraku. Tidak bisa menikmati hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus akan menolong orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang kedua, kita harus memahami dan mengerti betapa pentingnya peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus senantiasa akan memimpin kehidupan kita supaya hidup kita boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kembali dalam Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, orang percaya akan hidup mengalami kemenangan. Kemenangan dari dosa dan kemenangan dari maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-57 sebagai ayat yang terakhir kita. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita, sekalipun Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih mana yang harus kita pilih. Hidup menuruti daging atau hidup menuruti roh. Kalau kita hidup menuruti roh dan dipimpin oleh roh, maka kita akan memiliki damai sejahtera, kasih dan keselamatan, kehidupan yang sekarang baik, dan kehidupan yang akan datang lebih baik, karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa, yaitu hidup dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mungkin sangat singkat, tetapi sesungguhnya inilah yang menjadi krusial di dalam kehidupan kita sepanjang kita menjalani kehidupan di dunia ini. Hanya ada dua pilihan yang kita pelajari, sekalipun kita mempunyai banyak pilihan. Orang memilih itu pilihan, orang tidak memilih itu juga pilihan. Jadi mau milih atau tidak, itu pilihan kita, saudaraku. Ya. Mau hidup menurut daging itu pilihan, menurut roh itu pilihan. Tidak memilih dua-duanya, itu juga pilihan, saudaraku.
Nah, makanya Allah memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih. Tetapi yakinlah bahwa ketika pilihan kita itu tepat, ya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga.